Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fikri, NIM 120505104484. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang serat optik. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, serat optik. Serat optik atau kabel optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar juga. Fiber optik. Fiber optik dikembangkan pada akhir tahun 1960 yang terbuat dari bahan dielektrik berbentuk seperti kaca. Dalam fiber inilah energi cahaya yang dibangkitkan oleh sumber cahaya di saluran sehingga dapat diterima di ujung unit penerima. Perbedaan sistem komunikasi optik dengan sistem komunikasi biasa terletak pada proses pengiriman sinyalnya. Pada sistem komunikasi biasa, sinyal informasi diubah menjadi sinyal listrik, lalu dilewatkan melalui tabel tembaga. Setelah sampai di tujuan, sinyal tersebut lalu diubah kembali menjadi informasi yang sama seperti yang dikirimkan sebelumnya. Sedangkan pada sistem komunikasi optik, informasi diubah menjadi sinyal listrik, kemudian diubah lagi menjadi optik atau cahaya. Sinyal tersebut inilah yang kemudian dilewatkan melalui serat optik. Setelah sampai di penerima, cahaya tadi diubah kembali menjadi sinyal listrik dan akhirnya diterjemahkan menjadi informasi. Kelebihan serat optik. Kelebihan serat optik dibandingkan dengan media transmisi yang lain. Yang pertama yaitu memiliki bandwidth yang sangat lebar. Dalam sistem digital dapat mencapai order gigahertz, sehingga mampu membawa informasi yang sangat besar. Yang kedua, ukurannya sangat kecil dan murah, sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Tiga, isyarat cahaya tidak terpengaruhi oleh draw elektris maupun medan magnetis. Isyarat dalam kabel serat terjamin keamanannya. Yang kelima, karena dalam serat tidak terdapat adanya tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Di samping itu, serat tersebut tahan terhadap gas beracun, bahan-bahan kimia, dan air, sehingga cocok bila ditanam di bawah tanah. 6. Susunan sangat rendah, sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulangan yang pada gilirannya akan menurunkan biaya. Selanjutnya kita membahas struktur serat optik. Di sini secara umum struktur serat optik ini dapat dilihat dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama itu core, berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Selanjutnya cladding atau selubung. Cladding atau selubung ini berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Selanjutnya coating atau perlindungan. Coating berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodean warna dan pada serat optik. Selanjutnya string tanning. String tanning adalah serat berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik juga. Lanjut, jaket kabel atau selongsong kabel. Jaket kabel ini berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalamnya kabel serat optik serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Lanjut, jenis-jenis serat optik. Yang pertama yaitu single mode fiber yang biasa disingkat sebagai SMF. Serat optik single mode memiliki core yang kecil, memiliki
hanya satu jalur cahaya. Perbedaan antara indeks bias core dan clouding sangat kecil. Multimode fiber (MMF). Multimode fiber memiliki diameter core dan indeks bias relatif lebih daripada single mode fiber dan memungkinkan sejumlah besarnya cahaya melewatinya. Lanjut, prinsip kerja serat optik. Yang pertama yaitu prinsip kerja serat optik digambarkan dengan penjelasan sebagai berikut. Sinyal awal source yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh transducer elektronik atau dioda laser atau laser dioda juga menjadi gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Yang ketiga, pada penerima atau receiver sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik atau fotodioda menjadi sinyal elektrik. Berikut penjelasan dari saya